Bertemu Yoris lagi menangis gitu. Yoris menangis di mana lo? Di warung. Kita kan nggak tahu sahabat-sahabat AK jam berapanya gitu kan, bertemunya dan sebagainya. Ini pemahaman. Jadi kan kita menganalisa ini, siapa tahu nanti di pengadilan ini masuk ranah substansinya atau pembahasannya. Jadi kita tinggal buka aja jejak digital ini untuk pembahasan di ranah pengadilan. Siapa tahu. Keluar nggak lama dari itu, dan juga nangis ya di pinggir jalan. Setelah itu ya ada yang nyamper ke Danu, itu Pak Wahyu. Bertemu Yoris lagi menangis gitu. Yoris menangis di mana lo? Di warung. Sebentar, soalnya langsung ke saya kan, datang ke sini dia nangis katanya, bingung katanya. Dari itu udah apa? Diem di TKP sampai sore. Siap. Nah, Kembali lagi ke TKP Siap, kembali lagi yang mulia. jam berapa? Seingat saya yang mulia setengah 7. Setengah 7. Ya, Kembali ke TKP. ya kalau jam 7. Datang ke TKP itu untuk apa? Polisi awalnya datang dulu ke rumah Pak, beritahu ke Mama. Gitu. Bilangnya rumah cakar-cakar. Sama. Oh Pak Yosef ya? Ya. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK, di fakta-fakta persidangan sudah jelaslah Yosef sekitar 7.30 lapor ke Polsek dan kembali ke TKP bersama aparat. Di sini Danu tidak bisa berkutik. Sahabat-sahabat AK, cerita dia yang berversi bertemu dengan Yosef dan sebagainya, dia tidak bisa berkutik di saat ditanya oleh Rahman. Ini sahabat-sahabat AK. Ini fakta itu. Memang sebenarnya Yosef itu ada di Cijengkol, datang ke TKP, dia melihat pelaku sudah tidak ada, sahabat-sahabat AK. Ini duduk permasalahan, tetapi Danu membuat versi seolah-olah dahulu dia bersama Yosef. Bahkan ada keterangan Danu sebagai saksi mengatakan dia jam 6.30 kembali lagi ke TKP. Itu dengan siapa Danu di TKP? Pertanyaannya. Bahkan kita pernah mendengar bahwa Danu pulang subuh. Itu dengan siapa Danu itu sebenarnya? Sahabat-sahabat AK. Ini pemahamannya. Ini akan terungkap pelan-pelan karena akan membahas kasus ini pasca daripada kasus Rajapati ini, yaitu tanggal 18, sahabat-sahabat AK. Di sana ternyata Danu pernah mengatakan bertemu Wahyu, menangis. Begitu juga terungkap di fakta persidangan ini bahwa Danu bertemu Yoris, menangis. Jadi rangkaian peristiwa itulah yang akan selalu mengaitkan keterangan yang ada di publik itu tentang Wahyu lewat di TKP. Kosasi juga mengatakan bertemu Danu dan sebagainya di TKP. Itu sudah kabah di video AK sebelumnya. Begitu juga sahabat-sahabat AK. Walilis mengatakan Danu datang ke rumahnya di saat fakta. Pertanyaan Rahman ini, Danu mengatakan dia di TKP dari pagi sampai sore. Terus kapan datangnya? Problem-problem inilah sahabat-sahabat AK yang tanda kutipnya memang Yosef pada saat itu di framing. Kenapa di framing? Ya fakta dari keterangan Danu ini sendiri, di Rahman ini, dia tidak bertemu Yosef di TKP. Tetapi yang dipakai versi daripada bertemu Yosef di TKP. Ini kan bertemu Yosef di TKP inilah seolah-olah Yosef bersama Danus sebagai pelaku. Pertanyaannya, kalau Danu kembali jam 6.30 berarti subuh dong. Yang pulang itu berarti Danu dengan siapa? Itu sahabat-sahabat AK, pertanyaannya dalam analis nanti akan terungkap. Sehingga nanti AK berharap ya saksi dari sekolah ini harus dihadirkan, Wahyu Kosasi. Kan seperti itu, terutama Wahyunya. Karena di sini maka AK bilang masuklah ke sekolah gitu. Nah, ini dia. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. nah, begitu datang ke rumah ganti baju. Ya baju doang. Ganti baju. Setelah ganti baju apa yang Danu lakukan? Udah nggak apa-ngapain lagi. Diam. Iya. Kemudian apa yang terjadi, Nu? Nah, setelah agak berbalik, Ya. setelah itu ada suara dari
jauh gitu. Dari jauh. Saya gitu. Bilangnya wah rumah acak-acakan bilang gitu. Jam berapa itu Nu kira-kira? Saya nggak lihat cuma. Setelah kan begini, keluar dari TKP 6:30. Siap. Jarak yang antara TKP dan rumah kamu bilang 10 sampai 15 menit. Siap. Nyampe nggak jam 8 ketika itu? Atau jam 7? Atau setengah 8? Jam 7 ada kurang lebih. Ya? Siap. Terus apa yang kamu lakukan ketika dengar ada yang teriak wah itu? Awalnya cuma siapa gitu, pas dia mau melihat, kok Pak Yosef, terus saya Apa yang di pikiran kamu ketika Pak Yosef datang? pas saya, oh ya udah Pak Yosef udah datang, biasa wae. Setelah kejadian tadi kamu ganti baju, kamu merasa bersalah nggak melakukan itu? Merasa, Pada saat itu, Pak. ketika Pak Yosef datang. Iya, Nah, kemudian Pak Yosef datang. siap. Setelah Pak Yosef datang, Nah setelah datang, bilang ke mama, wah di rumah itu acak-acakan, gitu Pak. apa yang terjadi selanjutnya? Danu kemana? Nah, setelah kemudian disuruh sama si mama untuk cek ke TKP. Cek ke TKP, datang jam berapa? Langsung pas saya keluar, langsung saya langsung ke TKP Pak. Ke TKP. Pak Yosef kemana pada waktu itu? Saya nggak tahu. Oke, langsung di TKP. Di TKP. Apa yang terjadi di TKP setelah pas kamu balik lagi ke sana? Udah banyak keluarga Pak. Udah banyak warga. Pada saat jam berapa kira-kira? Nggak tahu, mungkin udah jam 8. Jam 8-an. Lebih. Di situ ada anak Pak Yosef yang lain ketika kamu datang? Nggak Ada anak Pak Yosef yang lain, ada Yoris di situ waktu kamu datang? ada. Nggak ada. Nggak ada. Siapa yang ada di situ pada saat itu yang kamu kenal? Nggak ada yang kenal, cuma warga doang. Warga di sekitar Ya. situ. Ada yang kenal nggak warga di sekitar situ dengan kamu? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nah, apa yang kamu lakukan setelah itu? Setelah udah mau pakai motor langsung udah mau masuk. Nah dari situ cuma lihat-lihat aja ke dalam rumah. Ke dalam rumah. Jam berapa Nu masuk ke dalam rumah itu? Langsung dari pas ke rumah itu langsung Oh begitu dari rumah tuh langsung balik masuk lagi ke dalam. Masuk lagi ke dalam. Apa yang lakukan di dalam? cuma lihat-lihat doang. Lihat-lihat. Apa yang kamu lihat waktu itu? Yang lainnya cuma lihat di kamarnya cuma berantakan doang. Berantakan. Posisi ketika kamu datang, helm ini sudah ada belum? Helm itu pas dari awal itu belum ada Pak. Jam 8 itu. Iya belum. Helm siapa Nu ini? Setahu saya itu helm apa? Dipakai siapa? Setahu saya Ayoris. Yang pakai helm ini. Siap betul. Kalau jaket yang di situ siapa jaket? Danu sudah lihat belum ketika posisi pagi-pagi ini? Yang mana? Itu ada posisi. Helm. Ada jaket itu di ujung. Nggak tahu Pak. Jaket merah. Siapa nggak tahu Pak. Jaket yang ini bukan? Nggak tahu Pak, nggak terlalu. Begitu pas Danu keluar itu cuma langsung masuk ke dalam, tapi nggak lihat jaket. Nggak lihat jaket. Helm udah lihat belum? Apa? Helm yang ini udah lihat belum? Belum. Belum ya. Belum. Tapi sepengetahuan saksi, helm ini milik Apa ya? Amel, dipakai Ayoris. Ayoris. Nah, setelah itu apa yang terjadi Nu? Kamu kan masuk ke TKP. Siap. Kamu hanya melihat-lihat saja. Udah ada yang masuk belum? Sudah ada polisi lain belum ketika kamu datang? Belum Pak. Belum. Belum. Oh, jadi sebelum ada polisi lain kamu langsung masuk ke dalam. Iya. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Yoris ada nggak di situ ketika sebelum ada polisi lain? Belum Pak, belum ada tulisan. Yoris ada ketika ada polisi lain itu? Setelah Danu Sebentar, kira-kira ini sudah ada polisi lain atau belum? setahu saya belum Pak. Belum ya. Jadi Danu begitu lihat TKP langsung masuk lagi ke dalam, Ya. terus keluar lagi. Siap. Nah dari situ Danu pindah kemana? Atau diam di sekitar situ? Dia Pak. Sampai apa yang terjadi selanjutnya? Dia terus kemudian dia disuruh gitu. Bertemu Yoris tidak di TKP? Bertemu. Jam berapa? Nggak tahu Pak. Yang Berapa lama? Sesudah di polisi lain atau setelah di polisi lain? Sebelum? sesudah. Sesudah di polisi lain. Sesudah. Ya. Ya.
Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Sudah dipoinkan, saya langsung merapat ke Yoris. Lihat Yoris lagi menangis Yoris menangis di mana, no? di warung nasi. Warung nasi yang sebelah Iya. kanan yang ada ruko-ruko itu. Iya, Sama siapa Yoris di sana? saya sendiri Pak. Sendiri. Sendiri. Pakai baju apa Pak waktu itu Yoris? Kenapa Yoris nangis? Nggak Yoris udah tahu gitu ada kejadian apa pada saat itu? nggak tahu saya. Eh, Tiba-tiba pas saya datang itu dia nangis. Nah, ketika kamu datang ke TKP, no, Siap. apa yang diinformasikan oleh masyarakat, ada apa pada saat itu ketika kamu datang ke TKP kedua kali? Nggak ada informasi apa Pak. Kamu nggak nanya ke orang yang ada di sekitar TKP ada apa atau kamu pura-pura nggak tahu? Kamu diam aja, Iya. karena sudah tahu. Nah dia Pak. Oke. Setelah itu, Nu, Siap. kamu dari situ kemana? Dari itu udah Pak ke kemana-mana. Diam di TKP sampai sore. Siap. Nah, Danu duduk di tempat sama Wahyu itu kapan? Pagi-pagi Dari keluar dari rumah lalu duduk katanya di depan ya, di depan di teras depan atau di jalan? jalan. Di jalan itu duduk dekat portal, duduk menghadap ke sana, ke kebun, ke jalan. Salah. Wahyu datang. Tahu Wahyu datang tuh apa udah tahu atau Mau berangkat sekolah. Wahyu mau berangkat ke sekolah? Mau naon Maksudnya gini, masuknya dari depan jalan Wahyu atau dari belakang atau dari depan dari jalan? depan jalan. Oke, jadi kelihatan pas datang Kelihatan. pakai motor apa Wahyu? Kurang tahu sih. Pakai kayak- motor apa jalan? Motor sih, motor. Pakai motor. Beat. Terus motornya taruh di mana? Kurang tahu motor di mana. Nah, waktu dia datang pakai motor, waktu Danu melihat ada Wahyu pakai motor atau jalan? Motor. Wahyunya pakai motor. Lagi gini lagi. Oh, pakai motor. Diparkir di mana tuh sama Wahyu motornya? Enggak sih bang. Oh iya, oke. Aku langsung bangun lagi. Soalnya ke Danu ngomong gitu. Iya. Nu aya naon? Amena saya. Oh, Danu ngejawab. Oh. Terus apa reaksinya Wahyu? Ya. Nyangkal gitu. Ternyata Benar nu, ini Pak. kaget dong. Kaget. Wahyu. Ah, bener nu, jembalik nu gitu. Iya. Bener kan tuh, kaget Kaget histeris. oke sih kalau gitu Pak. Soalnya kan Nah, terus Wahyu kemana tuh dari situ? nggak tahu. Nggak lihat. Keluar nggak lama dari itu, Danu juga nangis di pinggir jalan. Setelah itu ya ada yang nyamper ke Danu itu Pak Wahyu waktu itu. Dia bilangnya gini aja ke Pak Wahyu, Amel sama ibu terus ke ayah nentuinkan Pak di mana nu di bagasi. Dengan Wahyu. Ya, lalu sahabat-sahabat AK, ada keterangan Dedi juga mengatakan Wahyu pagi-pagi kan seperti itu sudah ada di sekolah yayasan, bahkan di depan sahabat-sahabat AK. Bahkan keterangan Kosasih juga dari MBS juga mengakui ada sahabat-sahabat AK pertemuan dengan Wahyu dan sebagainya. Kosasinya. Lalu Kosasi ke TKP bertemu Danu dengan Wahyu. Jadi di sini kan kita menganalisa ini, siapa tahu nanti di pengadilan ini masuk ranah substansinya atau pembahasannya. Jadi kita tinggal buka aja jejak digital ini untuk pembahasan di ranah pengadilan. Lilis gitu ya. Bahwa Danu itu ditelepon untuk datang ke TKP. Saya sekali lagi jawab itu dusta besar, bohong besar. Saya tidak pernah menelepon Danu untuk datang ke TKP. Enggak, ya itu. Jadi apa yang dibuat berita di TV One itu bohong besar. Sekali lagi, biar semua tahu ini. Jadi yang sebenarnya saya itu tidak tahu dan tidak ketemu dengan Danu dan tidak pernah menelepon Danu. Masa kasihan itu yang namanya Lilis itu dibohongi oleh Danu. Masalah ya sebentar, soalnya langsung ke saya kan, datang ke sini dia nangis katanya, katanya